Saya Bonaventura Hermawan, penyuluh agama Katolik dari Paroki Rawamangun. Pembuatan video ini dalam rangka saya mengikuti lomba penyuluh agama Katolik utusan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI menuju pada lomba penyuluh agama Katolik tingkat nasional. Tema tahun 2024 adalah inovasi penyuluh agama Katolik dalam membangun generasi emas. Sedangkan subtemanya menjadi motivator dan inspirasi untuk generasi muda di era globalisasi. Sedangkan spirit yang mendasari saya dalam pekerjaan sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, yakni kepedulian yang lebih pada yang miskin dan lemah. Tema yang saya angkat sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, yaitu kepedulian yang lebih pada yang miskin dan yang lemah. Dan hal itu juga termasuk pada transpuan, kepada ODGJ. Mengapa hal itu menjadi penting menurut saya? Karena transpuan misalnya itu sebagai pribadi yang mempertanyakan dirinya, tetapi ia bertumbuh seperti itu. Lalu bagaimana gereja menerima atau merespon atas keinginan mereka misalnya untuk bergabung menjadi umat gereja Katolik. Pendampingan seperti ini menjadi penting karena ternyata transpuan yang dikomandoi oleh Mami Yuli, seorang doktor hukum ya, lulusan dari Universitas Jayabaya, itu mengatakan bahwa ada 825 anggota transpuan di Jakarta dan sekitarnya. Mereka pada umumnya, kata Mami Yuli, melakukan kegiatan ya hanya ngamen, menjadi PSK dan di jalan yang sifatnya dan suasananya liar. Dan di antara mereka, menurut Mami Yuli, ada 35 orang yang sudah dibaptis, diberi bimbingan katekumen di Wisma Samadi oleh Romo Justinus. Terima kasih Romo Yus. Dan kemudian dibaptis menurut wilayah di mana mereka tinggal di paroki masing-masing. Ini merupakan satu terobosan yang baru. Dan pendampingan yang saya lakukan adalah membuat kerjasama ya, transpuan yang mempunyai talenta yang besar dihubungkan dengan sebuah gerakan atau usaha yang membidangi daur ulang. Jadi ternyata para teman-teman transpuan itu mempunyai keterampilan yang sangat diakui. Jadi misalnya melakukan pengecatan atas pekerjaan teman-teman dari tunanetra misalnya. Jadi dari kertas yang dilinting, digulung-gulung, kemudian dibuat bulatan dengan ukuran yang tertentu. Nah, itu menjadi bahan mentah, kemudian harus dicat. Nah, yang melakukan pengecatan adalah teman-teman transpuan. Demikian juga di beberapa kantong di mana saya melakukan pembinaan, misalnya ada kelompok tunanetra, kelompok Evata di wilayah Petrus di Paroki Rawamangun. Itu juga dibimbing, diajari sehingga teman-teman tunanetra setelah melakukan kegiatan jualan misalnya, malam hari kumpul diberi pembinaan dan hasil kerja mereka itu ditampung ya, ditampung oleh teman saya Ibu Magda yang sekarang juga dipercaya oleh CSR-nya Wijaya Karya. Jadi produksi daur ulang yang dibuat oleh teman-teman disabilitas, transpuan, dan lansia yang produktif atau lansia mandiri maksud saya atau usia-usia produktif tapi yang tidak punya pekerjaan, itu juga bisa ikut bekerja.
Nah, seperti inilah kegiatan pendampingan yang saya lakukan, selain misalnya menyalurkan bantuan sosial dari Pak Rawamangun pada saat perayaan hari ulang tahun ke-54 Rawamangun. Saya bersama tim PSE mengantar bantuan sosial ke Mami Yuli, Panti Waria di Depok. Selain itu, untuk perhatian kepada orang yang mengalami gangguan mental atau yang disebut dengan ODGJ, ini juga menjadi sebuah keprihatinan karena ternyata beberapa teman katekis atau caregiver atau pemerhati ODGJ sudah melakukan kontak ke saya, melaporkan bahwa di paroki saya, misalnya di Paskalis Jakarta Pusat, sudah terdata 4 orang yang akan saya kunjungi. Dan menurut Ibu Weti yang menjadi pendamping di Paskalis, itu masih ada beberapa yang lain. Demikian juga di Jakarta Selatan, di Blok Q, itu ada beberapa teman yang menghubungi saya, anak teman saya ODGJ baru pulang dari rumah sakit jiwa dan sekarang perlu pendampingan. Saya juga datang. Jadi kalau datang, pelayanan atau waktu pelayanannya tidak 1 jam, tetapi saya datang bisa dari jam 9 pagi, nanti saya kembali jam 3 sore. Jadi seperti itu pelayanan atau pendampingan kepada. Ini kami dari Gereja Keluarga Kudus Rawamangun, dari seksi PSE, jadi pengembangan sosial ekonomi. Jadi kami memang kepada warga lingkungan minta kasihnya, kepeduliannya untuk bisa kami melakukan bakti sosial. Jadi hari ini kami ada 3 tim, ya. Jadi 1 tim ke Cimanggis, di sana ada panti, tetapi panti itu juga membawa di Cikarang. Pokoknya kita drop, mungkin 2 kali inilah kita drop di sana supaya dibagi, 1 di Cimanggis, 1 di Cikarang. Tapi terserah Cimanggis yang membagi. Kemudian ada juga panti di Cempaka Putih, juga kami kirim. Kemudian khusus yang ke Mami Yuli, saya ditunjuk oleh Ketua PSE Pak Broto untuk mengantar ini. Inilah kasih kami dari Warga Paroki supaya bisa diterima dan dapat dimanfaatkan. Semoga berikutnya mungkin bukan hanya gereja Keluarga Kudus, ada gereja Bidara Cina, ada gereja yang lain-lain di mana saya juga ikut membantu, ya. Kami ada komunitas spiritualitas Emmaus Journey, itu juga akan ada kegiatan terus. Nanti saya akan juga berikan supaya mengirimkan kasihnya ke sini. Semoga dengan demikian karya Mami Yuli ini akan dikenal di berbagai tempat dan mereka juga ada waktu atau jadwal untuk berbagi. Tempat produksi daur seni yang ada di Cawangkali. Bersama saya beberapa teman dari Forum Komunikasi Waria Indonesia. Ada Tommy, ini, halo, halo, kawan. Disinilah Rutan Salemba, Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Saya dan tim melakukan pelayanan setiap bulan bagi teman-teman warga binaan pada Senin pertama jam 2 hingga jam 3.30 sore.
acara dikemas sedemikian rupa sehingga menarik, dari pujian penyembahan dengan full musiknya, serta juga pemberian renungan yang interaktif, sehingga teman-teman warga binaan baik bertanya, menjawab maupun sharing itu dengan penuh kegembiraan. Dan kesan yang kami tangkap setiap evaluasi, memang ada beberapa latar belakang dari kasus dan kejadian yang mereka alami. Tetapi ketika mereka berada di sini dengan situasi yang memang sangat tidak enak dan tidak baik-baik saja, mereka ternyata sungguh merasakan kebutuhan untuk mengenal karakter Kristus melalui pembahasan firman dan sabdanya. Ya, karena disitulah ada tuntutan-tuntutan hati yang menyapa. Di situ ada saling mengenal, di situ ada saling mengingatkan dan seterusnya. Baik, hari ini juga bersama tim hadir tim yang teritori dari lingkungan Cipinang Perumpung Selatan, Santo Bonaventura, terbentang dari Sungai Cipinang Besar hingga ke daerah pemakaman di belakang Mall Basura. Jumlah warga lingkungan Cipinang Perumpung Selatan berjumlah 30 kakak, tetapi dalam setiap pertemuan jumlah kehadiran antara 15 hingga 25 orang. Itu pun sudah cukup memberi semangat dan menggairahkan. Kami berada di wilayah Cipinang Besar, Santa Teresia, yang terdiri dari 7 lingkungan. Dan tahun ini wilayah Teresia mendapat tugas untuk untuk menjadi panitia Natal di Gereja Keluarga Kudus Rawamangun, dan saya bersyukur saya didapuk oleh para ketua lingkungan untuk menjadi ketua panitia Natal tahun 2024. Saya mendapat kesempatan untuk bisa berelasi dan berinteraksi di lintas wilayah di paroki, tetapi sekaligus juga belajar banyak dari para pengurus DPH Keluarga Kudus Rawamangun. Perjuangan yang kedua kita menjadi aja dia, habislah orang meninggal, kecuali yang perempuan, orang sakit istrinya hanya kerjailah dan anggur habis. Tapi banyak kota-kota lain yang sisa itu dipakai sama Tuhan untuk menyerang Raja Yehuda adalah Raja Yoakim. Sedangkan anaknya itu Raja Yoakim. Dan Raja Yoakim ini anaknya hanya berpuasa selama 3 bulan. Dan setelah Yoakim nanti menyerang kepada Raja Yoakim, tidak mencapai anaknya. Dalam waktu 3 bulan dia menyerah. Jadi akhirnya menyerahkan diri ke Raja Yoakim yang kita tahu, dan diganti nanti oleh Raja Zedekia sebagai raja terakhir. Jadi sepupunya Yoakim atau pamannya Yoakim.
Saudara-saudari, perkenalkan saya Yasintus Liberatus Suyono MSF, pastor paroki di Gereja Keluarga Kudus Tawamangun. Saya ingin membagikan pengalaman bersama dengan Bapak Bonaventura Hermawan. Beliau saat ini menjadi warga di paroki kami. Dari berbagai kegiatan yang juga beliau ikuti dan juga berbagai pelayanan yang kemudian beliau dipilih menjadi BIC, sungguh membantu gereja paroki ini terlebih pelayanan di tengah umat yang sungguh membuat kami sanggup dan berbangga. Pak Bonaventura Hermawan memang selama ini sebagai salah satu penyuluh agama Katolik di paroki kami, beliau juga selain sebagai seorang prodiakon, beliau saat ini juga di SKK, Seksi Kerasulan Keluarga, beliau membidangi atau menjadi PIC dari Mata Hati yang memang secara khusus mengajak para lansia untuk memaknai hidup. Kemudian juga beliau di tim kerja PSE membidangi salah satu bidang yang mungkin ini akan digeluti sepanjang tahun ini dan juga tahun depan dan seterusnya, yaitu Ayo Kerja. Ya, sebagaimana kalau di ASAK Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, ini di bagian Ayo Kerja mengajak orang-orang muda atau saudara-saudari yang memang selama ini belum menemukan pekerjaan yang sesuai, lalu melalui berbagai pelatihan dan juga ajakan. Demikian, terima kasih dan Tuhan memberkati. Nama saya Yosef Bani Kurniawan, warga lingkungan Cipinang Plumpung Selatan, Santo Bonaventura. Saya mengenal Bapak Bonaventura Hermawan sebagai warga lingkungan Santo Bonaventura juga, sama namanya. Beliau aktif di lingkungan maupun di paroki Gereja Keluarga Kudus Tawamangun. Sekarang ini beliau selain bertugas sebagai prodiakon, beliau juga sebagai pemandu segala kegiatan ibadat di lingkungan kami. Kegiatan beliau ini bukan hanya di lingkungan, tetapi juga keluar dari lingkungan pun beliau banyak tugas yang diemban oleh beliau. Di antaranya di PSE sebagai Ayo Kerja, kemudian di SKK sebagai Mata Hati, dan juga sebagai penyuluh agama Katolik. Semoga dengan rahmat dan berkat Tuhan, dengan kegigihan dan ketekunan beliau bisa menjadi juara untuk tingkat nasional. Warga lingkungan Cipinang Plumpung dan Santo Bonaventura mendukung dan selalu mendoakan agar Bapak Bonaventura Hermawan berhasil dalam mengemban tugas ini sebagai berkat bagi kita semua.